Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat tahun 2020 yang diajukan oleh 1. Peter Konjol SEMA, 2. Madun P. Narwawan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2020 memberi kuasa kepada Yustian Dewi Widyastuti SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01 dan seterusnya memberi kuasa kepada Daniel Ponapa Masiku SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas berikut ini: 1. Samsudin Anggi Luli SE, 2. Dr. Andrus Alphonse Sesa MM berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa kepada Harli SHMA MT dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Poin 1, 2, 3, A, B dianggap dibacakan. 4, bahwa namun demikian Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 2016 panjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 2016 secara kasuistis. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadil permohonan akuo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang 10 2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Oleh karenanya eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan paragraf 3.4 dianggap dibacakan. 3.5 menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 16.38 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 37 stripan dan seterusnya 2020, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, kan hukum pemohon dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan akuo berkenaan dengan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan 1 dan 2 dianggap dibacakan. Paragraf 3.8 juga dianggap dibacakan, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Sorong Selatan sebagai peserta dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Sorong Selatan tahun 2020 dengan nomor urut 4. Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 menyatakan sebagai berikut: A, B, C, D dianggap dibacakan, bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong Selatan tahun 2020 atau 2% dari 38.128 suara atau berjumlah
762 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara pemohon adalah 3.194 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 20.009 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 16.815 suara atau 46,75%. Dengan demikian, selisih perolehan suara pemohon dengan perolehan suara terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dengan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10/2016. Bahwa berkenaan dengan permohonan aqua, pemohon pada pokoknya mendalilkan banyak terjadinya pelanggaran hukum serta pelanggaran terhadap asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan dengan adanya keterlibatan termohon dan juga dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Sorong Selatan 2020 maupun tim pemenangannya. Menurut pemohon, pelanggaran tersebut pada pokoknya 1, 2 dianggap dibacakan. Untuk mendukung dalil-dalil tersebut, pemohon mengajukan bukti diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P137 bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan atau jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, yaitu T1 sampai dengan bukti T66, bukti PT1 sampai dengan bukti PT23, dan bukti PK1 sampai dengan bukti PK37, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, mahkamah berpendapat sebagai berikut. Poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dianggap dibacakan. Bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan aqua tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut mahkamah tidak ada relevansinya sehingga tidak dapat dijadikan alasan bagi mahkamah untuk meneruskan pemeriksaan terhadap pokok permohonan. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10/2016, mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang Aqua. Oleh karena itu, mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk melanjutkan pemeriksaan perkara aqua ke tahap selanjutnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Sorong Selatan tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Undang-Undang 10/2016, sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara aqua. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 6. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua, merangkap anggota Aswanto, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Wahidudin Adams, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, dan Daniel Yusmik P. Foy, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 bulan Februari tahun 2021, selesai diucapkan pada pukul 14:10 WIB
oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Eri Satria Pamungkas sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, termohon atau kuasanya dan pihak terkait atau kuasanya dan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan atau yang mewakili. Selanjutnya,